Hey ho Pop gengs! Hari ini, yuk kita ngomongin duit lagi. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, tentu gak jarang dong kita lihat berita kayak gini, gitu, begini, dan begitu. Kita tuh jelas sering nanya, kok bisa sih uang dolar kuat banget dan jadi patokan dunia? Nah, untuk mengetahuinya, gimana kalau kita jalan-jalan ke masa lalu? Asal-muasal dari kekuatan dolar berawal di tahun 1944 lewat sebuah momentum yang bernama Konferensi Bretton Woods. Konferensi ini dilakukan pasca Perang Dunia Kedua dan dihadiri oleh 44 negara sekutu Amerika. Masa itu, Indonesia belum ada dong, karena kita baru merdeka setahun kemudian. Nah, konferensi ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan Perang Dunia Kedua, utamanya pada sektor ekonomi. Di momen inilah dolar disepakati sebagai mata uang dunia utama karena dukungan cadangan emas melimpah yang mereka miliki. Kemudian, negara lain pun menggantungkan diri pada nilai tukar mereka pada dolar. Itulah sejarahnya bagaimana dolar dijadikan rujukan mata uang dunia. Dari info tadi, kita sudah tahu kuncinya ada di cadangan emas, kan? Nah, sampai sekarang dolar bertahan sebagai mata uang utama memang susah untuk digeser. Data 2022 persoalan cadangan emas dari Trading Economic, Amerika masih menjadi nomor 1. Kalau ada yang nanyain Indonesia nomor urut berapa? Iya, pokoknya jauh deh dari Amerika. Perbandingan cadangan emas kita dengan Amerika aja sampai 10 kali lebih kecil. Amerika punya 8.133 ton, sedangkan Indonesia hanya 78,57 ton. Jadi, sebelum ada negara yang bisa menyaingi cadangan emas Amerika ini, maka kita masih jauh dari yang namanya lepas dari bayang-bayang dolar Amerika. Setelah banyak bicara soal dolar Amerika, bagaimana kalau kita menyelam lebih dalam untuk tahu bagaimana sih uang ini dibuat? Dari aturannya, untuk setiap uang yang negeri Paman Sam ini cetak, lembaga independen bernama Federal Reserve memiliki peran penting untuk mengesahkan pencetakan uang oleh Departemen Keuangan Amerika. Nah, biasanya pertimbangan yang dilakukan itu meliputi dampak pencetakan uang berlebihan. Contohnya inflasi dan hal semacamnya. Nah, setelah semua dampak diuji dan percetakan uang dinyatakan aman, izin percetakan akan terbit dan Departemen Keuangan akan mulai melakukan pencetakan. Sekarang kita udah sampai nih di pabrik uang Departemen Keuangan Amerika, tepatnya di gudang bahan baku. Semua karung yang terlihat di sini itu berisi dua hal, yaitu katun dan linen. Dari komposisi uang dolar, terdiri 75% katun dan 25% linen. Oh iya, soal komposisi bahan dasar ini pernah ada hoax loh yang bilang dolar punya bahan baku serat pisang abaka yang banyak tumbuh di Sulawesi, Kalimantan, dan juga Sumatera. Saat beritanya viral, penggiringan opini tuh banyak soal Indonesia yang harusnya bisa jadi negara kuat karena punya bahan baku dolar. Nah, dari tempat bahan baku tadi kita pindah ke proses pencetakan kertasnya dulu. Semua bahan baku yang ada tadi bakal masuk nih ke proses pulping, di mana semua bahan akan berubah menjadi bubur kertas. Bubur kertas kemudian menuju ke mesin selanjutnya untuk dikeraskan. Dalam mesin raksasa ini, bubur kertas akan menyatu karena mengalami proses pengeringan dalam putaran yang sangat cepat. Gak main-main, kecepatan roller yang kita lihat bahkan mencapai 90 km per jam. Jadi, pekerja yang melakukan inspeksi harus super hati-hati. Nah, setelah mengering, kertas bakal terbentuk secara sempurna dan terkumpul dalam bentuk gulungan raksasa. Setelah kertas selesai, sekarang pindah lagi ke wilayah pembuatan master plate. Proses pembuatan master plate dimulai dalam proses desain. Uang dolar Amerika adalah uang unik yang masih didesain menggunakan seniman berpengalaman untuk menjaga kompleksitas dan keamanan uang. Secara kasat mata, desain uang dolar hampir mirip dengan uang rupiah yang punya gambar tokoh dan juga landscape khas masing-masing negara. Namun, saat dilihat lebih dalam, uang Amerika ternyata memiliki lekuk desain yang lebih kompleks, di mana tiap lekukan yang ada itu haruslah unik agar tidak mudah dipalsukan.
Makanya butuh waktu beberapa tahun untuk menghasilkan satu desain uang. Setelah desain selesai, kemudian kita masuk ke proses pengukiran. Proses ini juga masih menggunakan ahli ukir yang menggunakan teknik siderografi, di mana pengukuran dilakukan secara terbalik di atas plat baja. Setelah selesai diukir, master plat ini akan masuk dalam proses pengkopian. Caranya, plat master akan dicuci dulu menggunakan air deionisasi, kemudian direndam potasium dikromat agar tidak berkarat. Setelah itu, master plat akan dimasukkan dalam tangki garam nikel selama 22 jam. Dalam tangki ini, aliran listrik akan mengukir plat lain secara identik. Setelah selesai, semua plat kopian yang dihasilkan akan diperiksa oleh pengukir yang bertugas sebelumnya. Kalau dianggap gagal, plat akan dilebur dan dibuat ulang. Tapi kalau udah oke, plat yang dihasilkan akan dilapisi larutan krom dengan ketebalan 1/10 dari sehelai rambut manusia. Setelah kertas dan plat masternya selesai, sekarang masuk ke dalam proses pencetakan. Semua hal di sini lumayan mudah karena pencetakan sudah menggunakan mesin canggih. Satu-satunya yang ribet itu cuman tinta yang digunakan karena merupakan tinta khusus yang mampu memiliki sifat magnetik yang punya pergeseran warna yang dapat dilacak. Ribet banget sih. Nah, sampai sekarang nih Pop Gengs, ramuan warna yang digunakan oleh Amerika itu masih terus dirahasiakan loh. Warna hijau pada dolar Amerika diambil karena dianggap sulit untuk ditiru dan secara psikologi melambangkan stabilitas dan pertumbuhan. Setelah di-print, uang yang dihasilkan akan diperiksa oleh quality control menggunakan komputer dan kamera canggih. Kalau nggak oke, uangnya bakal dimusnahkan. Kalau udah oke, uangnya bakal di-packing, kemudian dikirim deh ke Federal Reserve. The Fed inilah yang kemudian akan punya hak mendistribusikan uang yang dihasilkan. Dari uang kertas, sekarang kita pindah ke pembuatan uang koin. Sama seperti sebelumnya, pembuatan uang koin ini dimulai dengan proses desain. Seperti yang dilihat, proses desain di sini juga masih memakai jasa seniman handal. Setelah desainnya ditemukan, maka plat koin akan dibuat dalam proses pengukiran yang dilakukan oleh mesin. Biasanya dalam satu uang koin, proses desain ini akan menghasilkan dua pola utama, depan dan belakang. Setelah desain dan plat utama ditemukan, maka kita masuk ke pembuatan koinnya. Semuanya dimulai dengan gulungan plat besi yang tercipta dari tembaga dan nikel. Plat besi ini nantinya masuk ke dalam mesin blanking, di mana tiap bagian dipres untuk menghasilkan koin kosong. Biasanya dalam satu plat besi tadi dihasilkan sekitar 300.000 koin. Koin kosong yang didapatkan nantinya akan disempurnakan dengan menggunakan mesin khusus berbentuk cakram yang mengapit koin yang dihasilkan untuk diperhalus. Setelah itu, koin bakal dipres menggunakan plat utama sesuai dengan desain tadi. Saat udah selesai, koin bakal diperiksa oleh pihak quality control dulu sebelum dikemas dan dikirim ke Federal Reserve. Nah, itu tadi bagaimana uang dolar dihasilkan. Segitu dulu ya buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.